sekedar istirahat, bukan sekedar rutinitas. Tapi tidur dalam rangka menyambut satu kenikmatan berikutnya. Apa itu? Kenikmatan munajat kepada Allah. Yaitu apa? Melaksanakan sholat malam. Makanya tidur itu kita supaya fresh, supaya enak, badan kita sehat. Pertanyaannya, ketika kita sudah sehat mau ngapain sih? Saya kutip dari pertemuan sebelumnya, kata-kata dari Dokter Jailul Akbar ya. Kalau antum mau sehat, antum sehat, makannya enak tuh, itu buat apa sehat itu? Satu, bagi kita orang beriman, sehatnya kita, bugarnya badan kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang soleh. Bagaimana ciri hamba Allah yang soleh? Ayo sehatnya itu pakai taat. Makanya tidurnya kita bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar istirahat, tapi istirahat itu supaya kita fresh dalam menghadap kepada Allah. Makanya poin kedua, menyukai tidur sebelum sholat isya dan tidur terlampau larut malam. Bahasanya as-sahar atau as-samar bilail, begadang pada waktu malam. Makanya ada satu hadis di sini, Rasul rohun naum qoblal isya wal hadis ba'daha. Rasul tuh nggak menyukai tidur sebelum isya. Jadi udah maghrib, gegelehan, tidur, kemudian akhirnya sholat isyanya tidak pas tepat waktu atau bahkan lewat. Kalau ada yang memprogramkan malah, aku mah Ustadz tidurnya sebelum isya supaya nanti isyanya sekalian tahajud. Nah, Bun, ingetin ya, Bun. Itu nggak bagus justru itu ya. Justru jangan begitu, karena nanti kalau dia nggak dapat isya berjamaah kan. Dua, tidak dianjurkan bercakap-cakap setelah sholat isya. Ngobrol, ngalen ngidul, apalagi kalau di orang Sunda tuh ya, beres sholat isya ngumpul di majlis talim, biasanya ya balak satu, balak dua, balak kutak, keningannya kayaknya orang tuh kadang-kadang nonton Persib, apa sekarang kalau Persib tuh 20-30 mulainya, itu selesai 10:30. Itu musuhnya tidur itu. Nah, kenapa khawatir orang tidur larut malam lalu dia bangun kesiangan? Jadi Nabi mah mencontohkan tidur lebih awal, bangun lebih awal. Kalau tidur lebih akhir, itu bangun lebih akhir. Kita paling parah tidur awal, bangun akhir. Itu paling bahaya itu. Mending kalau akhir. Mending kalau akhir. Ya. Kalau diakhiri bagaimana tuh? Kalau akhir teh umumnya jam 6, Pak Ustaz. Oh gitu. Punten, kenyataannya jam 9, Pak Ustaz. Jam 9, terbalik ya. Terbalik. Baik, makanya tadi karena tidur itu dalam rangka menyongsong ibadah kita kepada Allah, tadi tidak boleh tidur terlampau malam, Nabi itu sangat betul-betul care. Beliau memperhatikan kondisi sebelum tidur. Makanya beliau membersihkan tempat tidur sebelumnya. Kenapa? Karena yang paling pokok bukan lamanya. Bukan lamanya. Tapi kualitas tidurnya. Wah. Kualitas, Bro, kualitas. Kualitas tidurnya. Kualitas tidur. Ya. Walaupun tidur 10 jam, kualitasnya nggak bagus, leles. Ampura. Kalau siang-siang hari ya kita suka ngantuk ya, tiba-tiba tunduh gitu ya. Melenyap, ya orang Sunda. Itu sebenarnya 10 menit cukup, insya Allah. Betul. Dan yang paling aneh, kengantukan datang pada saat nyetir. Itu aneh pisan. Ini anehnya. Di mana-mana nyetir tunduh gitu, apalagi pada saat berang gitu ya. Terlalu banyak bahasa Rusia, maaf. Pada saat siang maksudnya ya. Yeah. Itu pasti tiba-tiba tunduh gitu ya. Wah, bahasa Rusia lagi. Nah, ngantuk. Makanya Rasul tuh sangat care, sangat perhatian. Satu, bukan harus tidur di spring bed, harus di kasur yang empuk, yang luar biasa, enggak. Tapi yang paling pokok nyaman harus. Buktinya apa? Rasul sebelum tidur, kalau bahasa Indonesianya dikepur-kepur ke teh. Dibersihkan. Iya, dibersihkan pakai ujung sarungnya, dikebut-kebutkan. Karena khawatir ada sesuatu yang ada di dalamnya atau di baliknya. Jadi sampai ada satu hadis itu, apabila seorang di kalian hendak tidur, maka hendaklah ia mengibaskan di atas tempat tidurnya dengan ujung sarungnya. Nah, karena ia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena kualitas tidur itu luar biasa. Makanya kan ada anjuran kalau dari para dokter tuh, termasuk yang saya pernah baca ya, judulnya tuh Be Our Doctor, gitu tulisannya, tolong dikoreksi ya. Dr. Hussein Bajri, itu bagus sekali. Jadi nggak dianjurkan banyak minum sebelum tidur. Jadilah doktermu untuk dirimu sendiri. Itu. Jadi jangan banyak minum sebelum tidur yang menyebabkan kualitas itu terganggu. Karena kalau kita banyak minum sebelum tidur, nanti baru 2 jam sudah
Sudah KWC ini ya. deui. Benar. Tapi walaupun tidur, para ulama dulu tuh paling 3 jam, 4 jam udah cukup. Udah cukup ya? Udah cukup sebetulnya. Kenapa? Saya sendiri itu baru tidur rata-rata jarang jam 9 tidur gitu. Setengah 11 tidur, jam 3 sudah bangun. Itu teh masih belum apa-apanya dibandingkan para ulama terdahulu. Saya gitu. tidak setuju dengan 3-4 jam. Susah, Pak Ustadz. Kenapa? Nggak akan paripurna tidur teh. Nah, tadi kan yang pokok bukan durasi. Tapi seleh deui, Pak. Nah, baik. Tadi membersihkan. Kemudian keempat, Baik. ini ada yang unik. Poin 4 itu. Nah, ada anjuran berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Kenapa? Tadi disampaikan. Orang tidur itu satu nikmat ya. Satu kenikmatan. ya. Tapi sekaligus H2M. H2C. H2C. Harap-harap cemas. Kenapa? Nah, karena satu sisi kita bahagia. Ketika kita tidur, artinya alhamdulillah kita bisa menjalani hari ini dengan baik. Dan kita tinggal istirahat. Bahagia kan? Betul. Bagaimanapun orang beraktivitas gitunya di luar rumahnya. Tadi sama Ustadz Abu bicara bukan luar biasa, tapi aku biasa di luar. Artinya biasa di luar, tapi ketika pulang ke rumah tuh dapat sakinah, ketenangan. Makanya unik ya di ayat tadi, wa min ayatiha an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bedanya orang yang belum nikah dengan orang yang sudah nikah, cek urang Sunda puguh pangbalikan. Kemanapun dia beraktivitas, dia pulangnya jelas. Tapi orang yang belum nikah bingung. Baliknya ke sini juga ya. Nah, yang kedua nanti setiap ketemu perempuan yang senyum, wah iya bogoheun ka urang. Pasti gitu. Itu nggak sakinah itu. Tapi kalau Kang Nopang nggak, geus boga di imah. Wah. Nah, kan itu. Ya kan gitu. Bedanya gitu. Pulangnya makan dengan saya. Sip lah. Nah gitu kan. Nah itu sebetulnya begitu. Makanya itu bahagianya tidur tuh. Dukanya, takutnya, tegangnya tidur tuh apa? Ketika kita tidur, apakah yakin kita akan bangun lagi atau tidak? Karena dalam satu ayat, ketika tidur itu ruh itu dipegang oleh Allah. Ada yang dikembalikan. Berarti dia bangun. Makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ada yang Allah pegang dan dia nggak kembali lagi. Betul. Saya masih ingat DKM di masjid kami dulu gitu ya. Dia dibangunkan jam 2:30 oleh istrinya. Pak, dia cuma bilang, gitu aja. Yang kedua kali bangun kali, Pak, kayak Kang Nova aja gitu jawab. Akhirnya, ya kan saya bingung dah, Ustadz Abu nggak di sebelah saya. Santai aja Ustadz. Nah akhirnya istrinya tuh tahajud duluan. Beres tahajud, saat itu azan subuh itu masih jam 4:05-an lah. Ya. Dia ke kamar lagi, dia bangunin suaminya. Pak, ternyata sudah kaku. Aduh. 2:30, jam 2, 2:30 dibangunkan masih merespon. Ternyata jam 4 ketika menjelang subuh dia udah nggak respon apa-apa. Makanya ketika tidur tuh usahakan, saya sering ke anak, ke istri tuh, kalau mau tidur tuh yang serius. Karena mohon maaf, ada orang tidur tuh tangan kanan pegang remote, tangan kiri pegang HP. Atau minimal sekarang kan dulu mah ya, kalau di parenting dulu ya. Pokoknya si motivator itu bagaimana si anak tuh nggak terlampau terkait dengan TV. Usahakan bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah beli TV, racun tuh TV. Masih inget ya, angkat tangan kita dulu ya. Benar. Sekarang enggak, TV geus laku. Saya benci TV. Udah nggak laku. Kayak opat di rumah juga. Nah, gitu kan? Sekarang udah nggak laku TV itu. Tapi YouTube kan sekarang itu. Nah, susah sekarang. Sampai dipakai podcast sama kita. Nah, malah sekarang susah. Jangan beli HP, bingung udah tugasnya HP KBH kan ya. Nah, tapi ini ada beberapa hal ya. Satu, ketika orang mau tidur, kenapa Nabi menganjurkan kita berwudu terlebih dahulu? Walaupun Kang Nova, wudu ketika mau tidur bukan syarat sah tidur. Ya kalau sholat, syarat sahnya itu wudu. Tapi ketika tidur, wudu ini bukan syarat sah. Sah tidak tidurnya kalau tidak wudu dulu? Tidak sah. Tidak sah? Sah. Takut nanti jam 8, Kang Nova kenapa tidur jam segini? Semalam saya tidak sah, belum wudu, saya lupa, makanya saya tidur lagi. Nanti kalau lagi tidur enak-enak gitu, lagi kuker gitu. Ya, dengan semangat dan kesangan gitu. Yeah. Tiba-tiba kentut, batal nggak wudunya? Wudunya batal, tidurnya tidak batal. Wudunya batal, tapi tidurnya tidak batal. Makanya, Ustadz bagaimana kalau saya sudah wudu, kemudian saya tidur, lalu kentut atau buang angin begitu? Apa yang lakukan? Lanjutkan tidurnya.
Tidak usah ada tidur sahwi. Benar. Misalkan, kenapa Akang tidur lagi? Semalam tidak sah saya. Kan nggak usah begitu. Berarti tidur itu ibadah bukan? Tidur itu ibadah. Bagi kita yang menyiapkan tidur buat ibadah. Berarti makanya itu batal Pak Ustadz. Gini nih, uniknya rahasia dibalik wudhu sebelum tidur. Oke. Tadi. Ini menarik nih. Nah, belum bahas. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kuat Kak Aya. Non asli itu. Nggak ada. Lanjut Pak Ustadz. Gini. Siap. Tidur kan tadi harap-harap cemas ya. Siapa tahu ini malam ini adalah malam yang terakhir. Aduh. Bukan bagi kita, bagi dia. Kalau bagi kita mah lagunya Rhoma Irama. Benar. Nah, ketika tidur itu kita nggak tahu apakah kita bangun atau tidak. Bisa jadi itu akhir hidup. Makanya Nabi ngajarin berwudu. Apa keutamaan berwudu? Ketika orang berwudu, Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi dia tutup hidupnya dengan mensucikan diri dari dosa-dosanya. Jadi bagi teman-teman CS-ku sekalian, usahakan nih, walaupun berat, sebelum tidur itu berwudu dulu. Apa? Allah bersihkan dosa-dosa sebelum tidur itu. Lalu kemudian berbaring ke sebelah kanan. Banyak para ahli membahas keutamaan berbaring ke sebelah kanan itu. Itu kita bukan ranah kita, tapi tinggal cari di YouTube yang lain. Kenapa kanan dari sisi kesehatan? Tapi tiadalah Rasulullah mensyariatkan sesuatu kecuali di situ ada kebaikannya. Berbaik ke sebelah kanan, kalau Rasul tuh nyimpen tangan di pipi kanan, tangan kanan di pipi kanan, tangan kiri jangan di pipi kiri. Ngalir ya, jadi begini ya. Jadi tangan kanan di pipi kanan, tangan kiri kondisi. jangan di pipi kiri, nanti cibi-cibi lain deh kan. Tangan kanan di sini. Betul. Beliau membaca satu, nanti jelas baca doa. Unik ya kata Nabi, siapa yang berwudu sebelum tidur, berbaring ke sebelah kanan, kemudian dia baca doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Apa yang itu? Nggak tahu. Ah, itu. Ya. Nanti bisa ditampilkan di situ ya. Itu luar biasa doanya. Jadi supaya dari TK sampai kita punya anak sudah TK. Oke. Bismika Allahumma ahya wa amut weh. Kali-kali agak-agak ditambah lah gitu. Jangan gitu. Jadi malu saya. Jadi minimal nanti tolongnya ini di copy paste. Siapa tahu yang ada yang mau minta bahan mah nggak? Nah, jadi silahkan. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa pawattu amri ilaika wa alja'tu zohri ilaika hingga selesai ya. Itu kenapa kata Nabi sudah berwudu baca doa itu bahkan suka ditambah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan kedua tangan lalu diusapkan ke tubuh yang kena yang terjangkau oleh tangan. Nggak usah sampai ke kaki di kieu udah lain mandi atunya. Tapi ditiupkan, diusapkan ke sini. Itu rajin tuh. Nah, kata Nabi, apabila dia mati pada malam itu, dia mati dalam keadaan fitrahnya. Wah, luar biasa. Kenapa dalam keadaan fitrahnya? Unik. Nyambung dikit dengan bab kematian ya. Rasul ngajarin lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hendak wafat tu la ilaha illallah. Mohon maaf, walaupun tingkat ustadz, kiai sekalipun ketika menjelang wafatnya, tetap talkinkan. Ulah kieu, Kang, eta nuju sakaratul maut, antepkeun da kiai geus biasa eta mah. Kan nggak gitu juga kan? Sama, kenapa? Karena itu saat-saat terakhir dia berjuang mempertahankan akidahnya. Kenapa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dia masuk surga. Nah, lalu apa hubungan dengan bab tidur ini? Tidur bisa jadi akhir hidup. Maka akhirilah seluruh kegiatan kita dengan sesuatu yang baik. Wudu menghapuskan dosa. Benar. Lalu kita baca al-mu'awidat, kita baca doa, kita tutup hidup kita dengan kalimah-kalimah thayyibah. Fitrah. Maka ketika mati malam itu dan dia tidak bangun lagi, dia tutup dengan sesuatu yang terbaik. Bahkan kalau yang lagi marah sama istrinya, ada satu hadis ini, siapa yang mati dalam keadaan dia membawa kebencian kepada saudaranya, dia nggak akan masuk surga. Kalau itu mah istri saya, ya kan saudara seiman istri teh, gitu kan. Jadi lamun pasea jeung istri, usahakan ketika tidur damai dulu deh. Pacan tel heula Kang Nopa sama istri. Nanti kalau kita bangun lagi bun, kita lanjutkan paseana. Gitu. Gitu. Tidur itu kan salah satu siapa tahu ini akhir hidup, kita belum bermaaf-maafan gitu. Kita belum bermaaf-maafan kemudian meninggal. Nah ini, jadi tadi berwudu, berbaring ke sebelah kanan, baca doa, kemudian baca al-mu'awidat. Nah itu. Al-mu'awidat itu tadi sudah dibacain tuh oleh Ustadz Abu di Al-Ma'surat juga. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada juga nanti tambahan, ini hesenya ya. Saya bahasa Arab tuh baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali,
takbir 34 kali dalam hadis itu. Jadi boleh baca ini. Insya Allah biasanya cepat tidur itu. Kenapa? Karena setan nggak suka lidah kita itu basah dengan zikir. Makanya kalau susah tidur, sok garanya maca sampai ke 280 genep. Insya Allah kena tidur. Insya Allah kesel setannya godana gitu nya. Kagok langsung ke tilu jus sekalian gitu ya. Tereh kata. Nah, baik. Poin nomor 6 gitu. Di sini ada berapa larangan ya. Nah, beda ohnya salah file ini. Salah file dikirimkan. Tolong Ibu Nima digeser, tolong. Nah. Lo bating. Nah. Turun dikit. Nah. Nomor 8 di sini nomor 6. Jadi dilarang tidur tengkurap. Ini tuh susah Pak Ustadz karena ini kebutuhan dasar. Gak usah banyak orang, saya pribadi aja kalau tengkurap tuh waduh. Ya, orang baca hadisnya bisa dianggap hoaxnya. Abdi mah tengah batikeun ti dituna kitu. Dari Ya'is bin Tighfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala abi, ayahku mengatakan, bainama ana muttaji'un fil masjidi ala batni. Ketika saya berbaring tengkurap nih, gitu, di masjid. Jadi udah biasa ada orang tuh suka tiduran di masjid tuh. Nah, idza rajulun yuharrikuni birijlihi. Lalu tiba-tiba ada seorang yang bahasa ini ngejejek atau apalah dengan kakinya tuh, menggerakkan badanku dengan kakinya. Gitu berenang. Pas mirip lah. Nah, pakola kata orang itu yang menggerakkan kakinya ke tubuhku itu, inna hadhihi dhajatun yubghiduhallahu. Itu adalah cara berbaring yang Allah benci. Ayo, kola panador tuh aku melihat Faida Rasulullah. Ternyata orang itu adalah Rasulullah. Sok, tengah batikeun ya abdi mah nya. Ti dituna kitu. Tapi naon? Terang di pipi. Ngahulang tah. Ya gitu. Hadisnya begitu, itu kecuali kalau ada sesuatu yang memang membuat kita nggak bisa misalkan pun ternyata dia borok kungkul nyeri teh. Ya, kalau berbaring gitu sakit ya kepaksa gitu. Gini Pak Ustadz, kalau tidur ya. Kalau tidur tengkurap itu menghindari kuker Pak Ustadz. Oh gitu. Kalau orang tidur terlentang teh wah, astagfirullah, remus dicampur dengan truk yang knalpotnya bocor. Nah, makanya coba berbaring ke sebelah kanan. Jangan terlentang. Kecuali kalau sudah tidur kita tengkurap, kan itu bukan, kan sudah di luar kekuasaan kita. Makanya kan catatan amal itu diangkat. Karena 3 hal kan, diantaranya anin naim hatta yastaiqidho. Orang tidur hingga dia bangun. Makanya orang tidur berbuat jelek, berbuat baik nggak dapat nilai pahala atau dosa. Contoh misalkan, karena di sini orang CS ku teman-teman yang demam ngaji luar biasa, bentuk bahasa saya mah Quran geus katamul lah gitunya. Sehingga ngalinurnya pun berkualitas. Ketika bangun tiba-tiba Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Goler deui we. Keren kan? Itu ngalinur yang berkualitas. Kalau kata guru Nabur itu mau udah capek sama Al-Qur'an gitu. Ya gitu. Bener. Ada lagi yang begini pas bangun, innal hamdalillah. Wah, keren. Karena dia teh mimpi ke pidato, tidur lagi, pertanyaan dapat pahala nggak tuh? Kan lumayan. Allah itu menghitung pahala tuh bukan per surat. Bukan per ayat, per huruf. Tadi Yasin sabaraha ta hurufna Yasin Al-Qur'an itu berapa tuh? Makanya ketika dia begitu tidak dapat pahala apa-apa. Lalu bagaimana kalau orang misalkan ketika dia tidur tiba-tiba sikutnya main ke pinggir, yang kena adalah suaminya sendiri. Sampai berdarah hidungnya, dosa tuh nyiku suami. Kan nggak sengaja Pak. Tah gitu nggak sengaja. Tapi punten, sakitnya mah sengaja. Ya itu, paling dia nanya, "Ari mama aku mimpi ketemu perampok, papa teh saya bela, wah saya hantam itu." Ternyata suaminya sendiri. Dosa tidak? Tidak. Orang ketika tidur itu tidak dihitung pahala, tidak hitung dosa. Kan? Makanya kembali tadi, kalau orang sedang tidur ternyata kemudian jadi tengkurap, kemudian terlentang, itu nggak masalah. Itu di luar kemampuan udah kita. Tidur, sudah kanan, tapi setelah tidur udah nggak sengaja dia tengkurap plus hitut di. Nah, itu dosa. Itu nggak dosa ya? Itu dosa. Jadi tadi tidak dihitung pahala dan yang dosa. Benar. Kemudian kalau tadi tengkurap itu dilarang, Allah benci tuh, nggak suka. Nah, kalau terlentang bagaimana? Nah, anahu ra'a Rasulullah mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihdari jlahi alal ukhra. Aku pernah di sini melihat Rasulullah beliau tidur terlentang di masjid. Sampai kakinya itu diginikan nih salah satunya di atasnya.
kakinya nih, kaki nih, begini nih. Si dengdang atau naon di orang Sunda diginikan tuh. Nah itu boleh orang tidur terlentang. Terus goyang-goyang. Oh, eta mah di luar ke tanggung jawab redaksi karena nggak ada redaksinya. Nah, kemudian unik lagi poin berikutnya. Baik. Bila mengalami mimpi buruk. Nah, kita akan kembali setelah nanti udah lain banyak iklan. kuat yang kembali. Nah, tenang aja Pak, ini kita belajar supaya nanti begitu banyak iklan gitu kan enak. Ini gitu? sebenarnya teh ya King Coil mau masuk ke sini Pak tadi. Masya Allah. Non King Coil deh. Tempat tidur Pak. Gitu. Tempat tidur istimewar itu tadi mau masuk ke sini mau jadi sponsor kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin, amin. Jeung bantal-bantalna gitunya kadeunya. Nu panggeulana berarti host jeung ustadna heula. Baik. Tadi bagaimana kalau mimpi buruk gitu? Karena mimpi itu suka disebut bunga tidurnya. Bunga tidur. Nah, artinya mimpi itu bukan barang baru. Ya. Bukan barang baru. Kalau kita buka Al-Quran kan, Quran sudah berbicara masalah mimpi. Contohnya yang kemarin yang kita bahas, bagaimana Nabiullah Ibrahim bermimpi, diperintahkan menyembelih putra beliau. Berarti mimpi yang benar ya. Mimpi yang benar. Nah, jadi mimpi itu ada mimpi yang benar, ada yang mimpi yang memang hanya sekedar gambaran istilahnya bunga tidur sajalah. Tadi kita lagi makan-makan ke bawah mimpi. Ada yang mimpi buruk gitu yang memang membuat kita tak kaget, sedih gitu kan. Nah, mimpi benar mah hanya bedanya ya. Hampir para nabi itu mengalami mimpi yang benar. Dan wahyu itu kadang sampai disampaikan melalui proses mimpi. Oh, iya. Nabi mah yakin mimpi itu benar. Kita juga bisa kemungkinan ada mengalami mimpi yang benar, cuman kita baru tahu mimpi itu benar kalau udah kejadian. Dulu ibu saya bermimpi bahwa nenek itu wafat, ya. Tapi ternyata besoknya dapat surat, dulu kan belum musim telepon dan ya. Dapat surat kilat dulu, masih musim ya, surat kilat itu. Itu kilat banget 2 hari biasanya. PGR. Ya, non PGR. Pos dan giro. Oh iya. Eleh namalah eleh. Siap. Dapat tuh surat kilat, ternyata betul hari di mana ibu saya tuh mimpi nenek meninggal itu memang hari meninggalnya beliau. Cuma bedanya kita baru tahu ini mimpi benar kalau udah kejadian. Nah, ada juga orang mimpi misalkan ada yang ngirim nasi Padang. Ketika bangun, daya. Sedih. Ada yang ngimpi ngasih uang sekarung, pas bangun tidak ada. Tapi ketika ngimpi ngompol, pas bangun ayah. Nah itulah namanya the dreams comes true. Bukan. Gitu. Apa coba? Itu namanya di prank ku Gusti Allah tah. Di prank mimpi. Nah, itu mimpi yang menjadi kenyataan itu mimpi yang benar. Di pranknya tiap hari ya? Ya. Benar nggak? Setiap mimpi teh sok aya we kahayang, oh ya Allah ini ada uang segepok. Nah, gitu pas bangun tidak ada. Pas bangun aja dibantal. Nah, makanya ada satu sabda Nabi di sini, idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha. Bila seorang tuh mengalami mimpi yang ia tidak sukai, falyabsuk an yasarihi salasan. Meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Kade tinggali di sebelah kirinya saha. Jadi meludah itu bukan meludah puah-puah dikitukeun itu ya. Kamu ada ludahnya yang banyak, hati-hati sebelah kiri siapa. Nah, tapi ini sunnahnya gitu kan. Kemudian wal yasta'id billahi minasyaitani salasan. Kemudian dia mohon perlindungan kepada Allah 3 kali. Wal yatahawal an janbihi alladhi kana dan pindah karena ada mimpi yang suka bersambung. Kita sudah luar biasa ini mimpi buruk, bangun sampai kekeringetan. Kita tidur lagi, nyambung deh bersambung, kan luar biasa tuh. Jadi zaman dulu juga mimpi kayak gitu. Kenapa mimpi buruk suka bersambung, mimpi indah tidak pernah bersambung? Nyenyok haneuh ya. Ini misteri. Nah, gitu. Kita akan setelah kembali. Salah. Menikeuh. Nah, kemudian ada keterangan lain, ar-ru'ya sholihah. Ini agak ke bawah sedikit. Bawah. Nah, ru'ya sholihah atau ar-ru'yal hasanah minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah yang membuat kita bahagia, gitu. Mimpi nikah deui gitunya tuh bahagia gitunya. Bahagia itu bagi kita gitu. Nu di rumah mantep. Nah, kemudian al-hulmu minasyaiton. Tetapi mimpi buruk itu dari setan. Siapa yang bermimpi sesuatu yang ia tidak sukai, nah tadi falyanfus tuh bukan meludah dalam arti yang tadi ya, tapi meludahlah ke sebelah kiri 3 kali dan berlindunglah kepada Allah. Kenapa? Fa innaha la tadurruhu. Itu nggak akan memadorotkan dirinya.
Mimpi ada mimpi baik dari Allah, mimpi buruk ada juga mimpi sekedar bunga tidur saja. Tapi yang nggak ada faedah. Ustaz, kalau kita harus nyiduh 3 kali mah, pas ruangan, ini siapa yang melakukan gitu? Kan itu ayat caihan atuh, tidak ada caihan. Gitu ya. Nah, kemudian poin berikutnya, bila mengalami mimpi yang baik, hendaklah memuji Allah dan boleh menceritakan. Tapi kalau mimpi buruk nggak boleh ceritain sama orang. Oh gitu? Nggak boleh. Adabnya begitu. Jadi kalau mengalami mimpi yang baik, puji Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ceritakan boleh. Aku mimpi berangkat sama Ustaz Abu kemana? Mimpi gitu ada kan. mimpi baik dari Aku Allah, bermimpi mimpi sama buruk Kang ada juga Nova mimpi. itu. Jadi kalau mengalami mimpi yang baik, puji Allah. Nah, Alhamdulillah. misalkannya ngimpi gitu kan. Itu ngimpi baik boleh ceritain. Tapi ada kenyataannya mimpi buruk yang selalu diceritakan, Bos. Nah, itu justru yang nggak boleh. Urang mah kamari ngimpi di udah kumaneh. Tapi misalkan bari mau bedog gitu kan. Urang teu dicacat tapi urang teu paeh. Nah, itu mah rada aneh tong. Atau mimpi di udak anjing gila, kuntilanak dan yang lainnya. Itu nggak usah diceritain. Benar. Cukup kita aja gitu, kemudian berlindung, itu nggak akan pernah memadorotkan dirinya, itu sekedar mimpi, itu setan gitu kan. Kemudian poin berikutnya, tos akhir tacan itu, oke. Larangan menceritakan sudah. Kemudian bagaimana kalau bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Wah, Nah, itu paling susah itu. ini luar biasa nih. Jadi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqdah. Siapa yang bermimpi melihat aku ketika dia tidur, maka dia akan melihat aku ketika dia bangun nanti. Au ka'annama ra'ani fil yaqdah, atau seolah dia melihat aku ketika dia bangun. Nah, wala yatamassalu syaitanu bi, setan nggak bisa menyerupakan aku. Nah, cuma amun setan ngaku-ngaku nabi banyak gitu. Tapi kalau setan nggak bisa menyerupakan Nabi Muhammad, datang aku adalah Nabi Muhammad, nggak bisa. gitu. Nah, ini luar biasa kalau mimpi ketemu dengan Rasulullah. Kemudian tadi larangan menceritakan mimpi sudah. Kemudian terakhir berdoa ketika bangun tidur. Nah, itu jadi sennya lumayan nih. Setelah tadi kita sebelum tidur bagaimana, ketika tidur bagaimana, bahkan nanti ada doa ketika susah tidur juga ada nih. Nah, ketika bangun dari tidur, alhamdulillah. Kenapa kita mengucap alhamdulillah? Allah masih beri kenikmatan, kita masih bisa bangun. Kita masih bisa menatap dunia ini, menghirup udara yang segar ini. Makanya jangan lupa bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini diantara adab-adab berdoa supaya tidur bukan hanya rutinitas tapi bisa bernilai ibadah. Gitu Kang Nova. Silakan kalau tidak ada yang ditanyakan. Bagaimana dengan mimpi jatuh? Jatuh gimana? Dari gedung. Terus? Kerasanya kayak beneran jatuh gitu. Ya, tapi ada kan tenanawan kan? Pernah kan? Sering gitu. Pernah, tapi masih nggak apa-apa kan sekarang? Nah, tapi kalau menurut filsafah zaman dahulu ya, orang yang mimpi jatuh itu tidak akan jauh dari pohonnya. Jauh ya, tamu. Bukan. Kalau mimpi jatuh akan naik gitunya. Orang yang mimpi jatuh itu bakal ninggiin badannya, gitu katanya. Benarkah? Kebayang atuh kalau tiap-tiap mimpi jatuh terus ninggian kayak eureuna iraha. Itu hoax, itu tidak adanya. Tidak ada ya. Kalau mimpi ditinggal meninggal akan hidup gitu kan. Kalau mimpi ketemu orang hidup akan meninggal gitu, atau tidak ada hubungannya. Ini akan ada banyak pertanyaan. Alhamdulillah. Ada tidak? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Okay. Nah, itu yang baru tadi kita katain udah ada pertanyaannya. Gimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Adinda. Nah, ini dia adalah penggemar berat saya, Pak Ustadz ya. Masya Allah. Benar. Wah, tiap saat ngejar-ngejar. Ya Allah, lihat. Oke. Gimana kalau mimpi malah ketawa Bapak. Bisa aja Bapak. Aduh, belum kenal ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Gimana kalau mimpi bertemu orang yang sudah meninggal Pak? Iya. Misalkan saya lagi tidur, mimpi ketemu Bung Hatta gitu. Iya gitu. Ya nggak apa-apa, itu Bung Hatta berarti. Ya nggak mungkin ketemu Bung Hatta, Pak. Terus ada Bu Robani, mal mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, berarti dia Bung Hatta gitu yang gambaran kita. Tapi mungkin kalau orang-orang tuh menghubung-hubungkan apakah itu ruhnya, ya itu gambaran ketika orang misalkan nggak ujuk-ujuk orang ngimpi ketemu Bung Hatta kalau sebelum tidak ada mukadimahnya dulu. Ya kan? Dia baca buku biografinya. Dia baca ini ketika tidur terbawa. Makanya kadang ini ada mitos ya, mitos karena saya belum menemukan dalilnya. Hati-hati loh. Teh Adinda ayah di dia namanya. Kalau ketemu dengan orang meninggal, saya nanya dulu, ngajakin tuh, gitu. Ngajakan tuh, ketemu jeung Bung, dia contohnya Bung Hatta adanya. Ada Adinda mah teh nanyakeun gitu.
Misalkan ada familinya yang sudah wafat. Siapa yang sudah wafat itu? Sok atuh jawab lah dalin jumaahan. Benar. Kakek. Oh, kakek. Ketemu dengan kakek itu gambaran karena kita pernah kenal, ya kan? Oh, iya. Walau alam apa gitu ruhnya, hemat saya orang yang sudah wafat itu sudah sibuk dengan urusannya. Itu satu dulu. Orang yang sudah wafat itu sudah sibuk dengan urusannya. Masih bisa ketemu dulu, berarti kita bisa istirahat dulu mun maut teh. Malaikat istirahat rehat dulu ya dari siksa kubur. Saya mau ketemu dulu, bisa gitu berarti ya? Bisa. Ketemu dulu. Nah, ini mah makanya tadi wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Inilah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah bisa ngimpi ketemu kakek. Tentu rindu gitu misalkan ketemu dengan kakek. Tinggal saya pertanyaan ke Adinda itu ngajakan henteu. Tala mengajakan hayu ka dieu ngiring-ngiring tak eta tanda Adinda tuh akan segera meninggal karena ketemu dengan orang meninggal kemudian ngajakan gitu tuh. Itu teh naon mitos eta teh. Gitu kan. Emang kematian ditentukan begitu tandanya kan tidak. Hanjakal serius. Hanya kieu lah. Sama dengan gini, masih inget nggak? Kalau orang Sunda nyebut orang yang pedit tuh kayak gimana? Sok bahasa orang yang pelit. Kopet, kedekut, koret, buntut kasiran. Nah denger ya? Kasiran, iya, ayeuna usum kena sih buntut kasiran teh. You know buntut kasiran? Itu bahasa orang-orang tua, saya nggak ngerti. Ya Allah, ngorakennya baru 18 tahun tuh. Kenapa buntut kasiran disebut orang yang kopet? Karena kebetulan orang yang saat itu kopet, pelit tuh rambutnya ada buntut kasiran. Makanya disebut kopet gitu. Padahal nggak semuanya begitu gitu kan. Kuatkah heueuh? Nah, makanya dulu kan contoh ya, kalau kaki itu dingin, kaki-kaki itu dingin itu tanda-tanda deket-deket kematian. Orang yang tengah sakaratul maut biasanya kaki itu mulai dingin dari ujung nih, gitu kan. Nah, tapi itu nggak ada dalilnya sih. Cuman berdasarkan pengalaman. Saya kan juga sama ya berdasarkan pengalaman dan itu jarang-jarang meleset kan. Saya datang ke salah satu jamaah, Ustadz, ya pangingatkan Ustadz mah kan dua momen, momen duka, momen bahagia. Kalau momen bahagia rek ngawinkeun karek butuh Ustadz mah. Dua momen duka cari Ustadz teh, ari bab ngaji mah sakali deui mangga bapak-bapak ibu anu bade ngaranaos nangga diantos Ustadna parantos nyondong cangkeuleun nungguan tadi sakali deui itu kalau ngaji mah. Tapi kalau mau nikah nyari Ustadz, padahal nggak pernah kenal tuh biasa nama. Dua kalau ada yang meninggal, tangan Ustadz bagian horor-horor ke Ustadz. Nah, ibunya tuh tengah kalau lihat dari dohirnya, ini sakaratul maut nih. Dipegang kakinya tuh dingin sekali. Nah, biasanya feeling ya. Ini mah keluarganya jangan kemana-mana, udah jangan ditinggalin. Dingin itu merambat dari kaki maju ini, kayaknya ini nggak udah deket nih. Nah, talkinkan la ilaha illallah dari subuh sampai jam 8 can maut bae kan. Cangkel Ustadz kan itu tadi udah butuh sarapan juga Ustadz can maut bae. Akhirnya saya jam 10 belum juga. Saya minta izin dulu. Pulang dulu aja jadwal, pulang. Saya telepon di lain, kumaha sehat? Geus maot acan gitu kan. Gitu. Ternyata belum. Dan itu nggak jadi meninggalnya. Jadi sudah 1 minggu 2 minggu juga nggak meninggal. Artinya itu baru berdasarkan pengalaman. Mati bukan ditungguin oleh itu, bisik jo. Ustadz bawa abdi ke nya Ustadz Aris, tapi bisik gitu kan. Orang mikir bayaran. Sampai keluar ngaji bro. Aduh. Tapi alhamdulillah enggak sih. Jadi justru meninggal mah di saat keluarga anta aya baru wafat. Kadang-kadang gitu, kurang sudah ngabongohan. Makanya itu mah berdasarkan pengalaman saja, bukan dalil. Kayak gini saya ditanya, Ustadz kalau saya menemukan ada mayit, mulutnya menganga, tangannya begini, apakah dia itu tanda ekspresi sedang menahan rasa sakit? Saya nggak bisa ngomong. Kalau mata, ada hadisnya. Ketika orang meninggal itu, ruh itu diikuti oleh pandangan mata. Sehingga kan suka terbuka, kata Nabi, tutupkan. Ditutupkan kan? Nah, itu ada dalilnya. Tapi kalau mulut menganga, tangan begini, atau apalagi gieu, itu nggak tahu saya. Itu nggak tahu. Kita jangan menyimpulkan sesuatu yang ini Nabi nggak menjelaskan. Pernah ada Pak orang meninggal tangan gini. Oh gitu? Kalau gini ada. Oh. Garing ya. Baik. Ya, baik. Ada pertanyaan Pak Ustadz. Kalau dalam psikologi, Assalamualaikum untuk Teh Asnia Arispal. Yang di sini bukan?
Hah? Bukan. Oh, bukan asli, mah asli ya? Asli. Alhamdulillah. Bukan menonton bayaran ya? Gitu. Oke, dalam psikologi ada analisis yang diambil dari mimpi buruk, Pak Ustadz. Yang terjadi berulang dan berulang. Mimpi buruk gitu. Nah, apakah mimpi tersebut boleh diceritakan kepada psikolog? Karena kan tadi menurut Pak Ustadz sunnahnya, mimpi buruk itu jangan diceritakan. Jangan diceritain, tapi berlindung kepada Allah. Seperti misal gitu, mimpi buruknya tiap hari ditagih utang gitu. Oh gitu. Bayar ayo mana? Hanya tinggal bayar. Kalau batik itu mah asli, kalau asli dia yang punya bayar tinggal Itu bayar. Di atas kopet apa itu? Oke. Kalau ada satu gangguan kejiwaan yang lainnya, misalkan dia mimpi buruk, setelah dia berlindung kepada Allah juga terus mimpi, dan dia butuh cerita, karena ada satu hadis juga begini. Kalau tidak salah antara Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar ya. Dia pernah bermimpi dibawa digandeng oleh dua orang laki-laki seperti melayang, diperlihatkan ada beberapa sumur yang sumur itu penuh dengan api. Dan di dalam sumur itu ada orang-orang yang saya kenal sedang terbakar. Ketika saya sudah mendekati sumur itu, tiba-tiba api itu melentap itu menyambar, hampir menyambar tangan saya. Untung saya keburu bangun. Untung saya keburu bangun. Saya ceritain ke Rasul, kan mimpi buruk ya. Maka kata Rasul, makanya kalau tidur kamu jangan terlampau kelamaan. Maka tidur itu cukup sebentar, banyaklah engkau munajat kepada Allah. Maka di situ dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan la yanamu illa qalila. Ia tidak tidur kecuali hanya sedikit. Kalau kita kan sedikit-sedikit tidur. Kalau beliau itu tidak tidur kecuali hanya sedikit semenjak bermimpi itu. Nah dari sini berarti bila dia sudah sering bermimpi itu ada sesuatu nih. Dia cerita kepada orang yang dia percaya, mudah-mudahan jadi solusi. Kan Ibnu Umar juga cerita ke Rasul kan. Sampai apa kata Rasul solusinya? Jangan terlampau banyak tidur. Maka sejak itulah beliau mengatakan la anamu illa qalila. Aku tidak tidur kecuali sedikit saja. Semenjak mimpi ada api yang menyambar tangannya, kemudian dia terbangun. Dan di situ ada orang-orang yang dia kenal. Dia sangat takut sekali. Sejak itulah dia pakai malam itu dia tidak tidur kecuali sedikit. Dari ini berarti boleh satu saat kita menceritakan kalau memang betul-betul mengganggu. Boleh. Bukan melaksanakan tidur sedikitnya. Nah, nggak apa-apa kalau dipakai tahajud. Kalau Anda sanggup, saya tantang. Iya, silakan. Melambai. Karena susah. Oke. Ada lagi? Ini mah Sri Wahyuni ini ya kayaknya paling sering nanya ya ke kita ya. Kita beri hadiah aja deh. Oke, ya, boleh. Namanya Adinda Sri Wahyuni. Tadi mah Adinda, sekarang Sri Wahyuni. Sri Wahyuni, beda ya. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan ya dari saya. Nyesok. Kalau mimpi basah gimana Pak Ustadz? Mimpi basah, nah, kantun dianduk mimpi basah kantun dianduk. Tapi katanya kan itu basah. Tidak pernah ada mimpi seperti itu yang diberikan, katanya itu biasanya dari setan. Oke. Mimpi basah itu istilah kita. Kalau Ustaz mau mimpi basah kan kantun dianduk kan basahnya jibrok. Kantun dianduk. Ulah ke mana mikir? Nah, jadi Kak, mimpi basah itu kan mimpi naon, mimpi kehujanan, ya kantun dianduk kan. Tapi mungkin kalau dalam kalau dalam bahasa agama disebutnya ihtilam. Di kita diistilahi mimpi basah. Jadi mimpi basah itu ada kinayah, ini kinayah kalimat pinjaman. Ada mimpi basah asli naon kersare kehujanan. Nah, itu asli itu mimpi basah. Padahal emang bocor ya atau gitu. Nah, ini maksudnya ihtilam, mimpi yang kebanyakan dialami oleh laki-laki. Iya, betul. Perempuan juga ada, tapi kebanyakan laki-laki. Bahkan tanda baliknya seorang laki-laki itu ketika mengalami mimpi ini. Beda dengan perempuan, makan tandanya haid. Ini ihtilam. Gitu. Nah, ketika orang ihtilam apakah dari setan? Yang jelas, hari ihtilam itu baik apa buruk sih? Enak. Orang sebutnya mimpi naon? Mimpi indahnya. Ihtilam. Kan mimpinya mimpi indah, mimpi buruk. Mimpi buruk. Mimpi buruk? Aduh saya malu. Lanjut Pak Ustaz. Ihtilam tuh mimpi indah orang nyebut tuh. Berarti mimpi indah mah ti Allah teh bonus teh. Biasanya ihtilam ini akan dialami oleh orang-orang yang belum menikah. Gitu. Atau orang-orang yang menikah tapi istrinya LDR-an lah jauh gitu. Gitu. Itu sering akan mengalami itu. Tapi yang sudah tersalurkan setiap hari, gitunya itu jarang mengalami mimpi itu.
Ihtilam. Nah, karena dia sudah bukan mimpi lagi tapi kenyataan. Ihtilam. Ya, gitu teh. Tong dibahas di eta atas. Enak. Ini pembahasan saru ya. Apalagi di podcast Demam Ngaji. Ya. Hei, Ihtilam. karena sekarang menang bahasa eta. Aduh. Ya, silakan. Iya benar. Dan mengenai tadi yang saya sempat bahas Pak Ustadz, bahwa ada hadis setahu saya gitu ya, tapi ini nggak tahu sahih atau doif, ini nggak tahu, bahwa ada kalimat yang menyebutkan bahwa I'll never sleep, cause sleep is cousins of death, itu diambil dari Alkitab, dan sebenarnya itu based dari hadis yang menyebutkan bahwa saya tidak pernah tidur karena tidur itu adalah saudara dari kematian. Ya, berarti kumaha tuh? Jadi maksudnya tidur itu membuat orang malas, dan digunakan dalam kalimat-kalimat di luar sana bahwa sebisa mungkin kita jangan mengurangi tidur kita, karena tidur itu lambang dari orang kemalasan. Kalau tidur itu adalah gambaran dari kematian, berarti orang takut tidur. Betul tidak? Jadi orang tuh terus kerja takut tidur. Bukan gambaran saudaranya kematian. Nah, saudara kematian berarti gambaran tidur tuh malas gini. Ada seorang sahabat, saya lupa ya, Abu Zar atau apa ya. Sahabatnya datang ke rumah dia itu. Istrinya itu nggak dangdan lah. Ya boro-boro ke perawatan, ke Natasha, ke Alana, ke Jiglo, ke MS Glow, ketemu setara pisan. Kusut pokoknya namanya. Kusut. Akhirnya tanya, Ece, kalau bahasa kita mah, kenapa Ece penampilan begitu juga? Karena istilahnya usia 35 tapi kelihatan 53. Kan nggak banget kan ya? Teka urus misalkan. Apa kata si istri, si temennya? Saya udah nggak hasrat berdangdan. Kenapa? Karena suami saya itu sudah nggak berhasrat kepada istrinya. Jarang dibelai. Ngapain? Dia udah nggak tertarik katanya. Pertanyaan, lalu ngapain dia itu? Dia udah fokusnya ke Allah. Wah, keren ya. Akhirnya dia datang tuh ke rumah itu kan. Disuguhin makan berdua tuh. Ayo makan. Saya sedang saum. Wah, luar biasa kan. Saking dekatnya ke Allah. Gua banget. Dia bilang, saya nggak akan makan kalau kamu juga makan. Karena dia saum sunnah, akhirnya dia karena menghormati tamu, dia batalin. Dah, makan. Ini keren kan? Berarti dia ketemu dia saum banget tuh. Lalu dia ikut tidurkan di situ di rumahnya. Kalau sekarang mungkin jam 10 dia udah bangun. Sahabatnya nanya, mau apain? Mau sholat? Kedai. Jam 10 kan ya. Tidur deui. Jam 11 dia bangun. Mau apa? Mau sholat? Nanti lagi. Gitu. Tengah malam dia bangun lagi. Mau ngapain? Mau sholat? Nanti lagi. Baru sepertiga malam dia bangun. Nah sekarang waktunya. It's time. Sekarang waktunya. Lalu dia sholat. Beres dia sholat. Kemudian dia ngobrol dengan temannya. Iya. Sesungguhnya Allah tuh punya hak atas dirimu. Kamu juga punya hak atas dirimu sendiri. Keluarga kamu punya hak atas dirimu. Dan tetanggamu punya hak atas dirimu. Wa'ati dha haqqin haqqahu. Berikanlah kepada orang-orang yang berhak itu haknya. Artinya, tidur itu hak tubuh. Kita nggak boleh menyiksa diri. Makanya ketika ada hadis yang suka dibacain dari KUA-nya, Faman rogiba an sunnati palaisa minni, itu ada hadis yang populer ku KUA suka dibacakan. Itu kan sababul wurudnya. Ada orang yang gini, Rasul, saya nggak akan bisa ngejar Rasul di surga kalau amalan saya kayak begini. Saya nggak akan pernah tidur. Saya mau sholat semalaman. Nah kayak orang tadi, sahabat tadi, tidur dia apa? Sholat terus. Maka kata Nabi, aku sholat, aku juga tidur. Artinya tidur ini satu bagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan tidur itu adalah Allah berikan untuk mengistirahatkan kamu. Nggak boleh kita menyiksa diri demi dekat ke Allah. Allah tuh nggak begitu. Makanya Rasul ngingetin, Allah tuh nggak pernah merasa bosan sebelum kamu merasa bosan. Orang kalau begitu terus gampang bosannya. Sok ngaji wajahnya luar biasa, sehari 5 jadwal ngaji itunya, jadwal mustami kan. Seminggu 7 kali 5 gesti. Orang bosan. Kenawe istilahnya mending kalau putur atau lumayannya putur. Itu dialami sama guru kita. Oh gitu ya. Jangan. Ya, bagi-bagi Kak Abdi, bagi-bagi beres ya. Bagi-baginya nah beres gitu. Heran. Nah itu kalau banyak-banyak jadwal repot. Enak oge sih. Asa ada di sini orangnya sekarang. Perasaan ada. Lagi hadir biasanya emang nggak pernah hadir ya. Iya. Jadi kalau dulu ada gini, datang ke Ibnu Abbas itu ngaji temennya seminggu sekali. Kenapa kita nggak tiap hari? Bagaimana kita bisa menyusul Rasul? Apa kata Ibnu Abbas? Ulah bisa bosan. Kenapa? Allah tuh nggak pernah bosan.
diibadahi oleh kamu. Tapi kamu bisa jadi satu saat jenuh. Makanya ada istilah futur. Futur itu lemah setelah semangat. Dulu semangat, ngaji kayak batu di campuran, di WA-an, poster ngaji disebar-sebar. Tapi ketika dia futur, diajak ngaji ge hese. Itu terlampau apa? Loba teuing. Makanya kalau ada orang tuh keren kan ya sekarang one day one juice, keren ya. Dulu ada one day three juice gitu gitu ya. Three juice gitu. Lebih kan 3 jus sehari, keren. Tapi kalau orang tuh nggak biasa, 3 hari 3 jus, dia paksakan, akhirnya apa? 2 bulan libur. Gitu kan. Lebih baik ngaji mah 1 juz sehari, tapi mayang atau setengah juz. Kalau masih merasa berat, minimal saya bilang tuh 1 lembar. 1 lembar, 1 halaman. 1 halaman, tapi terus. Setengah halaman belum kuat, atuh saayat. Saayat terkuat, cing atuh. Nah, kita kasih dah acan gitu. Ari nikmat Allah beri. Benar. Tapi dia feedback Allahnya enggak. Makanya ada kalimat begini di akhir zaman. Aduh, puntennya saya enggak bab fisik ya puntennya. Enggak fisiknya punten. Emang saya tengah batikeun, tengah batikeun ya. Di akhir zaman tuh akan banyak orang tuh obesitas. Maksudnya apa ya? Kita kan belum ya. Saya tengah ini suka aneh. Aduh. Nah, di akhir zaman tuh orang obesitas. Kasirul lahm itu ya memang obesitas asli gara rendut. Tapi, nah kata para pensara hadis bukan berarti overweight badannya gede. Tapi maksudnya ada satu hadis saya memahami hadis ini karena enak ini pembahasannya. Kayak tenang di belaan itu termasuk katanya bukan fisik. Tapi gambaran ada satu hadis riwayat Imam Tirmidzi itu setiap manusia punya 2 pintu di langit. 1 pintu tempat turunnya rizki. Makanya ada bahasa rizki mual pahili-hili estuning bagja mual paala-ala sadayana kersaning ti Gusti nu kawasa bari torok tok gitu kan ya. Nah, artinya rizki itu nggak akan tertukar. Rizki saya dan Kang Nopa nggak akan tertukar. Adik kakak saja lahir dari rahim yang sama nggak akan tertukar kok rizkinya. Karena Allah sudah tetapkan 2 pintu tempat naiknya amal. Apa hubungan dengan obesitas tadi? Ada tipe orang yang pintu pertama terus oleh Allah turunkan rizki dan nikmat. Dia terima. Tapi kenikmatan Allah ini tidak pernah membuat modal. Jadi modal mengisi pintu yang kedua. Gambaran orang makan terus. Tapi nggak pernah kerja, mager. Jadi ayut agak, beteng budayut, tanaga. Nah kayak gitu kan. Atau bunga kemung di tengah kan gitu. Nah itu teh gambaran orang banyak makan tapi tidak terbakar. Dia dapat nikmat dari Allah luar biasa. Tapi kenikmatannya nggak naik jadi amal soleh. Makanya ketika ditimbang nih badannya, nggak melebihi sayap seekor lalat saja. Badannya padahal besar. Di bahasa Jerman, bayuh-yuh. Nah itu gambarannya. Bayuh. Akhirnya sampai di sini ya, cukup ya. Haridangnya. Ya. Enak, AC nggak nyala tapi teka rasa. Oh gitu. Nggak apa-apa, main tambah glowing. Ya. Udah beres belum nih? Udah lah, Liur. Oke. Aduh. Kita masih akan banyak sekali episode. Aduh, aing gak epic sebulan sama Ustadz tapi dah gimana si Lobus sama beliau. Kisahnya tuh mengenai tentang adab itu masih panjang. Itu baru makan, minum, baru tidur, masih banyak yang lain. Kebayang itu baru ujung rambut, belum sampai ujung kaki. Belum. Masih panjang pisan, oke. Jadi kita akhiri pembahasan sore hari ini. Alhamdulillah sudah banyak sekali ilmu yang Ustadz berikan ya. Dari bagaimana cara tidur yang baik dan tepat, dari mulai berwudu, berdoa, berlah pokoknya, oke. Ya, Bu Nimal bagaimana kalau minggu depan bikin ini kesimpulan, jadi saya bisa baca. Bener. Jadi keren dikit dong saya dong. Karena gimana sih nggak kompak di Bu Nimal nih. Baik, akhirnya kita akan mengakhiri saja pertemuan kita sore hari ini. Tapi pengen ngucapin selamat dulu buat Teh Asnia tadi dan penggemar saya Dinda, ya. Mereka berdua alhamdulillah mendapatkan Al-Quran langsung dari Dinai yang sudah disiapkan dari 3 tahun yang lalu tentunya ya. Masya Allah. Benar, podcast ini sudah dirancang dari 3 tahun yang lalu, Pak Ustadz. Termasuk hadiahnya ya. Bapak tidak percaya? Belahlah dada saya. Jangan nanti saya mati ya. Jangankan 3 tahun yang lalu, sudah melalui wafudnya sudah tercatat kok. Kita akan ketemu semacam ini. Jauh, oke. Ya. Alhamdulillah udah usai acara hari ini. Terima kasih banyak CSku
Ini ilmu yang sangat bermanfaat insya Allah. Kalau pengen menonton lagi ada siarannya, siaran ulang. Siaran tunda pastinya ya. Masih di channel kebanggaan kita semua, channel Demam Ngaji Podcast. Tentunya host fenomenal, saya. Baik, ya kita akan bertemu lagi minggu depan. Ya, akhir kata, pengen ngasih tahu dulu, minggu depan akan ada surprise. Surprise-nya apa? Tunggu aja. Tim stres karena ini dadakan saya ngomong barusan. Gak apa-apa, minggu depan harus ada surprise pokoknya. Gak mau tahu gimana caranya ya. Ya, kita akhiri saja Pak Ustadz. Ya, boleh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata kita bacakan astaghfirullahalazim. Oke. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi minggu depan tentunya dengan saya guru kita tercinta Ustadz Imam Nuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu nih, mudah-mudahan. Nyebelin ya, tapi ngangenin. Luar biasa. Luar biasa.